Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semansaka. Perkenalkan, kami dari kelas 10-7 kelompok 1. Nama saya Farhana Yamil Satria sebagai ketua. Saya Pupus Dewati sebagai editor. Saya Delia Angginovita sebagai observer. Saya Nabila Vanessa Lovina sebagai pewawancara. Saya Arya Sinta Sukmadika sebagai kameramen. Saya Juno Valentino sebagai observer. Kami akan melakukan observasi di Desa Melancung. Hai Sobat Semansaka. Hari ini kita sedang melakukan observasi di Desa Melancung. Tepatnya di Punden, Desa Melancung. Yuk kita lihat daerah sekitar Punden. Orang yang paham mengenai Punden Melancung. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari SMA 1 Kandangan ingin mewawancarai panjenengan sebagai salah satu orang yang mengerti tentang asal-usul Punden Melancung. Apakah Bapak bersedia? Pertanyaan yang pertama dari kami, sejak kapan Punden ini ada di Desa Melancung? Mengawali di situ kita membuka kalimat itu nama Punden. Punden itu alamat atau tempat penghormatan. Atau tempat dulu itu namanya tempat pemeriksaan yang paling sakral. Kalau tempat yang bersejarah itu tempat untuk peristirahatan orang-orang yang berumah. Namanya ada sebenarnya Punden atau Punden. Cuma orang-orang itu sulit menyebut kalimat Punden. Kenapa bagi kata-kata pemeriksaan? Karena Melancung itu sebelum terbentuknya desa ini terbentuk ya. Tempat itu sudah ditempati. Dia itu sudah menetap di situ. Makanya yang menempati itu siapa? Yang menempati siapa? Yang menempati itu bukan orang sembarangan. Itu orang-orang yang sangat terhormat, orang-orang pintar yang punya ilmu yang tinggi. Sejarah dibalik keberadaan Punden ini. Sejarahnya Punden gini maknanya, dulu itu gini, Melancung dulu itu kan dalam kondisi masih rawan. Rawan itu banyak hutan, masih banyak hewan liar yang masuk ke kampung-kampung seperti itu, sehingga banyak hewan yang dimakan oleh hewan-hewan itu. Sehingga di saat itu saya pernah diberi sejarah karena kakek saya juga mantan kepala desa, namanya Soli Bromesari. Itu adalah mantan kepala desa yang pertama, yaitu punya anak dan itu adalah guru saya diberi cerita tentang Punden Ujo. Punden Ujo itu namanya Jokoria, namanya itu bukan nama yang sebenarnya. Kalau di sini yang tidak mengerti nama Jokoria memberi nama Jogokar itu orang salah. Sebenarnya Jokoria itu artinya Joko itu orang lelaki,
Roy Rio itu orang yang sombong. Sombong itu karena sombong tadi gaya, orang itu sakti mandraguna, mulai memberi nama Joko Rio. Akhirnya Joko Rio orang didoyo lagi, orang didoyo itu Joko Rio. Terus karena nama Bambang Durjono, Bambang juga lama Durjono itu juga orang yang paling didoyo. Nanti ada 3 wasiat yang akan disampaikan sebenarnya, tapi tidak saya sampaikan di sini. Ada wasiatnya. Mana namanya kalau Rasul kalau Joko Rio ya Pangeran Benowo, Bambang Durjono ya Pangeran Benowo, Pangeran memberi nama asli Pangeran Benowo setelah dia singgah di tempat alam sebenarnya di Keraton. Di sejarahnya itu kawan-kawannya itu banyak. Kalau di Banaran itu ada Mbak Imam Slamet, masalah dan ada Mbak Fakih. Terus di Melanju ada itu sekarang murid-muridnya. Terus Mbak Joko Rio sama murid ke sini. Dan muridnya satu di alas kopek itu memberi nama Mbak Timbel Pulau Mbak Slamet. Jadi akhirnya meninggal Mbak Slamet meninggal di alas kopek sana. Ada makamnya di sana. Berarti kayak waktu dibangunnya itu nggak diketahui ya Pak, soalnya udah versi desa ini ada. Ya dibangunnya hanya sebuah tanda. Tanda itu hanya bejo tempat untuk beristighfar. Bejo itu ditancap itu juga hanya untuk apa ya, untuk ya sang tanda di situ itulah tempat peristirahatannya Pangeran. Apakah ada upacara atau ritual adat yang dilakukan di gunung tersebut Pak? Ada, kalau setiap satu suro tanggal Jumapain suro itu bersama yang itu setiap suro Jumapain itu adatnya Apa saja pantangan yang ada di gunung tersebut? Dulu pantangannya itu sebenarnya tidak pernah disebutkan, tidak pernah menyebutkan pantangannya apa dan apa, tapi tidak pernah harus dilanggar ini, harus tidak boleh, tidak ada, tidak menjelaskan. Bagaimana masyarakat setempat menjaga dan melestarikan Punden ini? Kalau tempat itu tetap dijaga, tetap dilestarikan, jadi tidak dibiarkan, tetap dirawat. Masyarakat juga tetap itu diakui adalah tempat untuk pebundanan maju. Apa peran Punden ini dalam kehidupan sosial maupun spiritual masyarakat desa Melanju saat ini? Kanannya untuk tempat spiritualnya ya digunakan untuk doa, digunakan untuk berdoa, untuk yang baca tahlil dan doa ke kebudayaan. Bagaimana pandangan panjenengan mengenai masa depan Punden ini? Apakah ada kekhawatiran tentang pelestarian? Maka pelestariannya tidak dikhawatirkan, ya kita jaga itu adalah orang-orang yang tidak suka, tidak senang, atau yang tidak mengerti tentang sejarah Punden. Itu yang harus kita sadarkan. Bagi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mereka paham arti Punden, ya insya Allah Punden itu tetap akan melestari, tetap dilestarikan, tetap dirawat. Kalau mereka yang tidak paham, seolah-olah Punden itu tidak ada artinya apa. Padahal itu adalah makna terpenting tentang kehidupan, tentang keberadaan di desa Melanju. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung pelestarian Punden ini? Ya kita rawat, ya mungkin dikasih akses jalan, dikasih penerangan, dan kita lestarikan tentang setiap setiap sore itu tetap dilaksanakan. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak mengenai pertanyaan observasi kami dan waktu yang telah Bapak luangkan bagi kami. Kita